Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah mimin sematkan. Yuk langsung saja. Michelle menegur Kang Chan dalam bahasa Perancis, mengatakan bahwa meskipun ia kaya, ini bukan kencan melainkan urusan bisnis, sehingga tidak perlu bersikap berlebihan. Direktur yang melihat situasi itu sempat bertanya apakah ada masalah, namun Michelle segera menenangkan suasana dengan menjelaskan bahwa aksen bahasa Perancis memang sering membuat percakapan terdengar dramatis. Setelah itu Michelle meminta Kang Chan untuk berbicara dengannya di luar sebentar dan Kang Chan pun menyetujuinya tanpa keberatan. Setelah mereka keluar, Kang Chan mengatakan kepada Michelle bahwa ia akan menyerahkan uang sebesar 300 juta won kepadanya untuk mengelola perusahaan. Namun Michelle justru balik memarahi Kang Chan karena dianggap terlalu gegabah dan boros dalam mengeluarkan uang. Michelle mengatakan bahwa menghabiskan 10 juta won untuk sekali makan dan menyerahkan 300 juta won kepadanya terlalu mencolok. Kang Chan tidak bisa menjalankan perusahaan dengan cara seperti itu. Bagaimana jika Michelle menipunya dan membawa kabur uang tersebut? Kang Chan hanya menjawab dengan polos bahwa Michelle tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lalu kemudian menyuruhnya untuk segera memulai produksi serial TV. Mendengar hal tersebut, Michelle semakin pusing akibat keras kepalanya Kang Chan. Lalu bertanya, apakah Kang Chan tahu bahwa membuat serial TV bisa menghabiskan biaya hingga 10 miliar won? Kang Chan kembali menjawab dengan polos bahwa ia tidak tahu. Mendengar jawaban itu, Michelle seketika membatu dan tidak mampu mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, Kang Chan mencoba mencerna penjelasan tersebut. Lalu ia bertanya mengapa harus menghabiskan uang sebanyak itu dan apakah serial tersebut benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Michelle menjawab dengan nada datar namun tegas bahwa jika serial itu sukses dan populer, maka keuntungannya sangat besar. Namun jika gagal, 10 miliar won itu hanya akan terbuang percuma. Penjelasan itu membuat Kang Chan terkejut. Michelle kemudian melanjutkan bahwa meski mereka tidak perlu menanggung seluruh biaya produksi, uang muka tetap sangat mahal. Aktor dan penulis naskah ternama selalu menuntut bayaran tinggi dan rekam jejak perusahaan produksi juga sangat menentukan. Karena mantan CEO Kim Song Gil saat ini belum pernah memproduksi serial sebelumnya, mereka kesulitan mendapatkan sponsor meskipun sudah memiliki aktris populer seperti Heon dalam proyek tersebut. Mendengar semua itu, Kang Chan mulai menyadari bahwa situasinya jauh lebih rumit dari apa yang ia bayangkan. Dalam hatinya ia bertanya-tanya mengapa Ranok justru mengatakan bahwa pilihannya ini adalah keputusan yang sangat tepat. Berusaha mengalihkan fokus, Kang Chan lalu bertanya tentang seberapa besar pengaruh seorang wanita yang bernama Soyeon itu. Michelle menjelaskan dengan jujur bahwa Soyeon sebenarnya hanyalah pelengkap bagi Heon. Posisi itu memang membantunya mendapatkan beberapa kesempatan, tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Mendengar kata pelengkap, Kang Chan langsung menyela dengan kebingungan karena tidak sepenuhnya memahami maksud Michelle. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Michelle justru terdiam lalu mendekat ke arah Kang Chan dan mendekapnya. Dan mengatakan bahwa saat pertarungan tadi Kang Chan terlihat sangat seksi menurutnya sambil menyentuh dada Kang Chan. Merasa Michelle terus menggodanya, Kang Chan pun memilih pergi dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya melanjutkan makan lalu mengajak Michelle kembali masuk. Saat mereka masuk kembali, semua orang mengucapkan berterima kasih kepada presiden baru mereka, yaitu Kang Chan, atas semua traktiran yang telah ia berikan kepada para karyawan. Kang Chan yang melihat porsi makanan yang begitu banyak untuk satu orang pun merasa terkejut. Sementara itu, Heon yang melihat reaksi Kang Chan hanya menyeringai dan menghina dalam hati, menganggap Kang Chan terlihat sangat udik. Pandangan Kang Chan menyapu para karyawan magang yang sedang makan di hadapannya. Dengan nada penasaran, ia bertanya kepada Michelle berapa besar biaya yang harus mereka keluarkan setiap bulan untuk para trainee tersebut. Michelle menjelaskan bahwa para magang sebenarnya tidak menerima gaji khusus, mereka hanya diberi uang saku bulanan.
Sebagai gantinya, perusahaan menanggung seluruh kebutuhan mereka, mulai dari makanan, tempat tinggal, hingga biaya les menari, menyanyi, akting, serta keanggotaan gym. Mendengar penjelasan itu, Kang Chan terdiam sejenak. Ia mengangguk pelan, mencoba mencerna sistem yang baru pertama kali ia pahami, lalu hanya bergumam bahwa ia mengerti. Singkat cerita, ketika tiba saatnya membayar, kasir mengatakan bahwa kartu yang digunakan Kang Chan telah mencapai batas limit. Kang Chan pun menyuruh kasir untuk mencoba menggeseknya kembali, karena ia merasa saldo di dalam kartu tersebut seharusnya masih lebih dari cukup. Namun karena hasilnya tetap sama, Heon pun menyindir Kang Chan, mengatakan bahwa ternyata presiden muda mereka yang kaya itu kantongnya kosong karena tidak mampu membayar tagihan yang kelewat mahal. Lalu ia pun berjalan meninggalkan lokasi. Misha kemudian mengatakan bahwa kemungkinan kartu Kang Chan terkena batas pembayaran tunggal, lalu memberikannya kartu lain kepada kasir. Kasir pun mencobanya dan menggesek kartu tersebut 2 kali untuk pembayaran masing-masing sebesar 5 juta won. Pembayaran pun berhasil dan kasir mengucapkan terima kasih karena telah menunggu. Setelah mereka keluar dan hendak masuk ke lift, Misha menyuruh semua orang pergi lebih dulu karena ia ingin berdiskusi dengan presiden. Kang Chan lalu merasakan firasat buruk. Setelah semua orang pergi, kini hanya Kang Chan dan Misha yang berada di lift yang sama. Misha mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan membuatkan kartu ATM atas nama perusahaan dengan limit yang jauh lebih tinggi agar lebih mudah melakukan pembayaran dalam jumlah yang besar seperti sebelumnya. Kang Chan mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan nanti saja karena menurutnya ia tidak akan terlalu terlibat dalam manajemen perusahaan. Ia hanya ingin memproduksi acara TV seperti yang telah ia sebutkan, dan sisanya biarlah Misha yang mengurus. Misha bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Misha pun bertanya mengapa Kang Chan repot-repot membeli perusahaan jika memang tidak ingin terlibat langsung. Sebelum Kang Chan sempat menjawab, Misha langsung berasumsi bahwa Kang Chan sengaja melakukan semua itu karena ingin memberinya sebuah perusahaan sebagai hadiah sambil kembali mendekap Kang Chan. Sementara Kang Chan yang kuat iman pun hanya mengatakan bahwa Misha bebas berasumsi apapun. Karena mau bagaimanapun ia menjelaskannya, Misha tetap tidak boleh tahu alasan sebenarnya mengapa ia membeli perusahaan tersebut. Saat Misha hendak mengajak Kang Chan melakukan tindakan yang tidak senonoh, tiba-tiba Smitten menghubungi dan mengatakan bahwa ada kendala dalam pengiriman mobil ke Korea. Dari kesepakatan 200 unit, mereka hanya mengirimkan beberapa unit saja. Smitten meminta Kang Chan untuk bersabar dan menutup telepon setelah Kang Chan mengatakan bahwa ia mengerti. Melihat Kang Chan yang tampak murung, Misha langsung memeluknya dan mengatakan bahwa ia akan menghiburnya. Namun Kang Chan si kuat iman mengatakan bahwa ia masih memiliki pertemuan penting. Misha tidak peduli, ia mengangkat kakinya dan mengatakan bahwa masih ada waktu hingga pukul 5 sore lalu mengajak Kang Chan untuk memesan kamar deng. Binalnya. Saat Kang Chan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bisa, tiba-tiba pintu lift terbuka. Misha masih memeluk Kang Chan dengan pose yang terlihat sangat tidak senonoh di mata orang lain. Kang Chan pun merasa terselamatkan, sementara orang-orang yang melihat mereka sama sekali tidak menyangka bahwa masih ada orang yang sagnean di ruang publik seperti itu. Saat berjalan pulang, Kang Chan pamit kepada Michelle. Misha terlihat kecewa dan mengatakan bahwa Kang Chan telah membuatnya bersedih. Namun Kang Chan mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa kedepannya mereka akan sering bertemu. Misha terdiam sejenak, masih merasa kecewa namun tak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia pun memberikan kecupan di pipi Kang Chan sebagai salam perpisahan. Mereka pun berpisah. Kang Chan berencana untuk tidur siang di tempat yang telah dipesan Ranok untuknya. Saat memasuki hotel yang telah dipesan dan masuk ke dalam lift, tiba-tiba ada orang yang ikut masuk. Pria itu mengenakan setelan jas dan topi. Terlihat sangat misterius, membuat insting Kang Chan langsung aktif dan mempertanyakan siapa sebenarnya orang tersebut. Kang Chan merasa bahwa sosok yang berdiri bersamanya di dalam lift itu memiliki aura seseorang yang telah membunuh banyak orang, bahkan mungkin tak terhitung jumlahnya. Kang Chan memperhatikan sosok pria yang baru saja ia lihat di lift. Sementara pikirannya berkelana dalam analisis yang dingin dan terlatih. Orang-orang yang pernah menjalani pelatihan khusus dan bertempur di medan perang selalu memancarkan aura tertentu, sesuatu yang tak bisa dipalsukan.
Mereka yang baru pertama kali turun ke garis depan biasanya dipenuhi kegugupan. Bahkan prajurit paling berani sekalipun akan mengalami guncangan hebat setelah pertempuran pertama, membuat mereka cemas dan terlalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Namun rasa takut itu tidak bertahan selamanya. Setelah 3 atau 4 pertempuran dan berhasil bertahan hidup tanpa luka berarti, ketakutan tersebut perlahan menghilang. Sebagai gantinya, muncul sifat pemarah dan kegelisahan yang konstan. Pada tahap ini, mereka menjadi cukup berguna di medan tempur. Meski sering kali bertarung secara membabi buta hingga berakhir babak belur, dari situlah seiring berjalannya waktu mereka akan berubah menjadi petarung sejati. Dalam keseharian, petarung sejati tampak santai, bahkan terkesan ceroboh. Namun begitu mereka menemukan target, naluri mereka berubah total, seperti predator kelaparan yang siap menerkam. Seberapa keras pun mereka berusaha menyembunyikannya, sesama petarung sejati dapat saling mengenali secara naluriah. Peluang untuk saling menyadari saat berpapasan di jalan bisa mencapai 70%. Jika terjadi kontak mata, kemungkinan itu akan melonjak menjadi 90%. Dan ketika mereka benar-benar bertemu, hampir dapat dipastikan masing-masing akan memperhatikan setiap detail lawannya. Kesimpulannya jelas, pria itu pasti juga sedang waspada terhadap Kang Chan. Meski mereka sama-sama bertingkah seolah tidak ada yang salah, keduanya sadar akan keberadaan satu sama lain. Kang Chan sempat bertanya dalam hati apakah ia harus menghadapinya sekarang juga. Namun ia segera menepis pikiran itu. Bertarung saat ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Keputusan terbaik adalah menahan diri dan terlebih dahulu memberitahu Ranok tentang apa yang baru saja ia lihat. Kang Chan segera menghubungi duta besar Ranok dan melaporkan kecurigaannya itu. Ia menjelaskan bahwa ada seorang pria Asia yang mencurigakan di hotel tersebut. Dan berdasarkan nalurinya, pria itu jelas telah melewati pelatihan yang sangat khusus. Kang Chan mengakui bahwa ia tidak memiliki bukti konkret dan tidak tahu dari kelompok mana pria itu berasal atau apa tujuannya. Namun ia yakin situasinya berbahaya dan menyarankan agar lokasi pertemuan segera diubah. Ranok sempat meragukan laporan itu dan meminta kepastian. Kang Chan menegaskan bahwa meski tanpa bukti, nalurinya jarang meleset dan meminta Ranok mempercayainya. Mendengar itu, Ranok menjawab bahwa ia memang mempercayai naluri Kang Chan. Namun ia juga menambahkan bahwa saluran telepon yang mereka gunakan cukup aman. Dan hotel tersebut pun dipesan secara pribadi, sehingga seharusnya sulit bagi badan intelijen untuk menyadap atau melacak mereka. Kang Chan justru menilai hal itu semakin mengkhawatirkan. Jika benar ada orang asing di sana, berarti ada seseorang di sekitar Ranok yang berkomunikasi langsung dengan musuh. Seseorang yang cukup dekat untuk menerima instruksi tanpa perlu menggunakan telepon. Karena alasan itu, ia kembali menyarankan agar pertemuan dibatalkan untuk sementara waktu. Namun Ranok menolak. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana, menyuruh Kang Chan memesan kamar baru dan meminta agar mereka bertemu di pintu Hotel Namsan saat ia tiba. Kang Chan mencoba memperingatkan bahwa keputusan itu sangat beresiko. Namun Ranok justru menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa selama Kang Chan berada di sisinya, ia merasa tidak akan mati. Mendengar itu, Kang Chan hanya bisa mengumpat dalam hati, menyadari betapa liciknya Ranok. Duta besar itu kemudian menjelaskan rencananya. Ia akan terus berperan sebagai umpan dan dengan sengaja menyebarkan 2 informasi palsu kepada orang-orang di sekitarnya. Jika musuh salah menyerang lokasi, ia akan langsung tahu berarti itu siapa pengkhianat yang berada di dekat dengannya. Menurutnya rencana tersebut layak dicoba. Ia memastikan akan tiba dalam waktu 30 menit dan mengakhiri panggilan tersebut. Kang Chan hanya bisa menyetujui keputusan itu meski perasaannya tetap dipenuhi kewaspadaan. Singkat cerita, di lobi Kang Chan memanggil salah satu anak buah Guang Tek. Seorang anak buah itu mendekati Kang Chan dengan sikap penuh hormat dan bertanya apakah ia dipanggil. Kang Chan pun menenangkannya, mengatakan agar ia tidak perlu bereaksi berlebihan. Ia hanya ingin bertemu dengan Bum Chol karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Anak buah tersebut mengangguk dan meminta Kang Chan untuk menunggu sebentar. Tak lama kemudian, Bum Chol muncul dan langsung bertanya apakah Kang Chan mencarinya. Kang Chan mengangguk dan menyampaikan maksudnya secara singkat. Ia ingin meminta bantuan, namun merasa pembicaraan itu tidak aman dilakukan di tempat terbuka. Ia pun mengusulkan agar mereka berpindah ke lokasi yang lebih aman.
Bum Chol yang memahami maksud tersebut dan tanpa ragu menawarkan kantornya sebagai tempat berbicara. Dengan itu, keduanya pun beranjak menuju kantor Bum Chol untuk melanjutkan pembicaraan yang lebih serius. Tak lama kemudian, mereka tiba di kantor Bum Chol. Kang Chan meminta agar dalam 10 menit ke depan disediakan satu kamar tamu. Ia menegaskan agar pemesanan tidak menggunakan namanya melainkan nama samaran. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak akan lama berada di kamar tersebut, hanya 1 hari, dan akan langsung membayarnya sebelum pergi. Bum Chol menyanggupi permintaan itu dan berjanji bahwa pembicaraan ini hanya akan diketahui oleh mereka berdua. Kang Chan merasa puas dengan jawaban tersebut. Namun sebelum berpisah, Bum Chol memberanikan diri bertanya mengenai Song Gil, orang yang sebelumnya pernah dihajar oleh Kang Chan. Ia ingin tahu apakah Kang Chan masih berniat melakukan sesuatu kepadanya. Kang Chan menepisnya dengan tenang. Menurutnya, urusan mereka sudah selesai sejak transaksi di antara mereka berakhir, sehingga tidak ada alasan baginya untuk kembali memikirkan Song Gil. Ketika Bum Chol mengetahui adanya transaksi, Kang Chan membenarkan tanpa ragu. Bum Chol kemudian mengalihkan topik ke seorang artis bernama Heon dari Diai Family. Bum Chol lalu memperingatkan bahwa Heon kerap datang ke hotel tersebut. Awalnya, Kang Chan meremehkan informasi tersebut. Namun Bum Chol menjelaskan bahwa Heon memang bukanlah ancaman secara langsung. Namun orang-orang yang sering ditemuinya di hotel ini adalah orang-orang penting. Ia kerap terlihat bersama sutradara, penulis naskah, dan para eksekutif perusahaan besar, melobi mereka dengan tubuhnya, deng. Dari situ Bum Chol menduga ada sosok berpengaruh di industri hiburan yang diam-diam berada di belakangnya. Meski mengakui kekuatan dan pengaruh Kang Chan, Bum Chol tetap menyarankan agar ia berhati-hati terhadapnya. Kang Chan menerima peringatan itu dengan singkat dan menyatakan akan mengingatnya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Bum Chol. Tak lama setelah itu, Kang Chan kembali menghubungi duta besar Ranok untuk memastikan situasinya. Dari seberang telepon, Ranok memberitahu bahwa ia akan tiba dalam 5 menit lagi. Kang Chan menjawab singkat bahwa ia akan menunggu di depan pintu masuk. Lalu menutup panggilan sambil bersiap menghadapi pertemuan yang akan segera berlangsung. Setelah bertemu di depan, Kang Chan menunjukkan kamar yang telah ia siapkan untuk Ranok. Singkat cerita, mereka pun berada di dalam kamar. Ranok mengucapkan kegelisahannya kepada Kang Chan. Ia merasa gerak-gerik Korea Utara belakangan ini terlalu aneh. Entah karena campur tangan Tiongkok atau karena kerjasama yang sudah terjalin sejak awal. Yang jelas mereka pasti akan terlibat dalam konflik ini. Kang Chan akhirnya berbicara terus terang. Ia mengakui bahwa Sarlan pernah mengatakan kematian Ranok akan mengubah peta politik Korea. Namun baginya hal itu sama sekali tidak penting. Ia bahkan sampai mengakuisisi sebuah agensi hiburan yang tidak berguna hanya demi konflik ini. Namun kini ketika Korea Utara dan Tiongkok ikut terseret, semuanya terasa semakin jauh dari kepentingannya. Jika ada sesuatu yang disembunyikan Ranok dalam kerjasama ini, Kang Chan menegaskan bahwa ia lebih baik mundur sekarang juga. Ranok terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia mengakui bahwa bahkan badan intelijen mereka tidak menyangka konflik ini akan meluas hingga melibatkan banyak negara. Ia menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permintaan maaf atas semua hal yang telah Kang Chan lakukan dan menegaskan bahwa dirinya bersikap jujur. Kang Chan menyatakan bahwa ia memahami situasi tersebut. Ranok lalu meminta satu bantuan terakhir selama 2 hari. Pertama, ia ingin Kang Chan segera mengumumkan produksi serial TV melalui agensinya, jika memungkinkan secepatnya keesokan harinya. Kang Chan menyadari Ranok belum menjelaskan alasannya, namun untuk sementara ia memutuskan mengikuti permintaan itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Permintaan kedua justru lebih berbahaya. Ranok meminta Kang Chan untuk memberitahu pergerakannya kepada Sarlan, lalu mengambil bayaran 20 miliar won darinya. Kang Chan terkejut mendengarnya, tak menyangka Ranok akan mengusulkan hal seberani itu. Namun Ranok hanya menanggapi dengan anggukan pelan dan senyuman tipis, seolah semua ini telah diperhitungkan dengan matang. Ranok menegaskan bahwa dirinya sangat serius. Ia berniat menangkap semuanya sekaligus dan melacak aliran uang dan memasang satu jebakan besar. Jika Kang Chan bersedia membantu 2 hal yang telah ia minta, Ranok berjanji tidak akan menuntut apapun lagi setelah itu. Kang Chan sempat mengkhawatirkan keselamatan Ranok. Baginya rencana ini terlalu berbahaya. Namun Ranok menanggapinya dengan tenang.
Ia mengatakan bahwa untuk bisa mencapai posisinya sekarang, ia sudah berkali-kali mempertaruhkan nyawa dan menghadapi ratusan resiko. Bahaya yang dihadapinya kali ini tidak jauh berbeda dari apa yang sudah ia alami sebelumnya. Mendengar itu, Kang Chan akhirnya mengalah. Ia menyatakan kesediaannya mengikuti rencana Ranok, namun dengan satu permintaan. Ia ingin kantor pusat Gong Motor segera mempersiapkan dan mengirim mobil-mobil ke Korea lebih dulu. Selain itu, ia menegaskan bahwa dirinya akan bertindak sendiri untuk menangkap Sarlan. Ranok langsung menyanggupi permintaan tersebut. Ia segera menelepon seseorang dan mengatur semuanya tanpa menunda. Setelah menutup panggilan, ia memberitahu Kang Chan bahwa produksi akan dimulai keesokan harinya dan mulai saat itu pemesanan dari Korea akan diprioritaskan. Kang Chan pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun Ranok hanya tersenyum mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih. Sejak awal Kang Chan selalu membantunya dan ini hanyalah sebuah pembalasan budi. Ia lalu menambahkan bahwa urusan pekerjaan sudah selesai, tetapi masih ada satu permintaan pribadi yang ingin ia sampaikan. Mendengar itu, Kang Chan bergumam dalam hati, bertanya-tanya rencana apa lagi yang sedang dipikirkan oleh Ranok. Namun ternyata permintaan itu jauh lebih sederhana. Ranok mengajak Kang Chan makan malam bersama. Dengan alasan ia tidak terlalu suka makan sendirian. Jika Kang Chan tidak memiliki rencana lain, ia berharap Kang Chan bersedia menemaninya. Kang Chan menghela napas lega. Ia sempat mengira Ranok akan mengajukan permintaan berbahaya lainnya. Dengan senyuman kecil, ia menyetujui ajakan tersebut. Singkat cerita, Kang Chan pun makan malam bersama duta besar. Namun sebelum itu ia menelepon Misa untuk menanyakan perkembangan program TV yang ia minta sebelumnya. Ia bertanya apakah konferensi pers bisa digelar keesokan harinya. Misa langsung menolak. Menurutnya hal itu mustahil. Meski produksi dilakukan sendiri, mereka tetap harus berkonsultasi dengan Heon dan setidaknya menyiapkan seorang penulis naskah utama. Namun Kang Chan memotong pembicaraan. Ia meminta agar Heon dikesampingkan dan Soyeon yang dijadikan pemeran utama. Ia menegaskan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut. Misa menghela napas panjang, lalu menjelaskan dengan nada frustasi. Tidak ada naskah, tidak ada produser, tidak ada sponsor pula, bahkan belum ada stasiun penyiar. Jika mereka mengumumkan ke publik bahwa semua serial akan diproduksi oleh Soyeon sebagai pemeran utama tanpa informasi pendukung apapun, hasilnya hanya satu, yaitu ejekan dari semua pihak. Kang Chan pun mengajukan satu pertanyaan, apakah Misa akan melakukannya atau tidak. Keheningan sesaat pun terjadi, lalu Misa kembali mendengus panjang, seolah menyerah. Ia mengaku tidak tahu apa sebenarnya rencana Kang Chan, tetapi memutuskan untuk mempercayainya. Untuk saat ini, ia akan menyiapkan pengumuman resmi untuk esok hari. Kang Chan kemudian melaporkan kepada Ranok bahwa semua permintaannya pihaknya akan mengumumkan produksi acara televisi keesokan harinya. Mendengar itu, Ranok tampak puas dan langsung mengajak makan malam, seolah urusan penting telah selesai dibahas. Namun Kang Chan tidak ikut mengendur. Ia mengingatkan bahwa mereka tidak boleh lengah karena di dalam hotel masih ada sosok mencurigakan, yaitu pria yang sempat ia temui di lift sebelumnya. Ranok menanggapinya dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa penjagaan telah diperketat dengan banyak pengawal ditempatkan di setiap lantai. Selain itu, ia menambahkan satu hal yang menurutnya paling penting. Selama Kang Chan berada di sisinya, Ranok yakin keselamatannya tetap terjamin. Tak lama kemudian, Ranok menerima telepon dari seseorang dan berbicara singkat. Setelah itu, ia mengatakan kepada Kang Chan bahwa masalah mengenai pengiriman mobil tampaknya sudah selesai. Setelah urusan itu beres, mereka pun berpisah dan pulang. Sesampainya di rumah, saat sedang menikmati camilan bersama keluarga, ayah Kang Chan bertanya apa sebenarnya yang telah Kang Chan lakukan. Pasalnya kantor pusat produsen mobil tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa produksi mobil akan segera dimulai. Kang Chan hanya menjawab bahwa ia menelepon manajer Smitten dan menjelaskan situasinya. Dan sepertinya sang manajer telah menyelesaikan semuanya dengan baik. Mendengar itu, ayah Kang Chan memuji anaknya, mengatakan bahwa Kang Chan lebih jago berbisnis daripada dirinya. Ibunya pun setuju dan mengatakan bahwa Kang Chan serba bisa. Merasa orang tuanya saling memuji dengan suasana yang hangat, Kang Chan merasa rumah ini benar-benar menjadi tempat untuk melepas penat. Setelah seharian penuh, ia dihadapkan dengan berbagai masalah. Keesokan harinya di sekolah, Kang Chan menceritakan semuanya kepada Darius. Mendengar itu, Darius menjadi kesal dan berkata bahwa ingin memukul wajah Heon si lonte itu.
Menurutnya, Heon sok bertingkah polos di depan kamera, padahal kenyataannya sangat berbeda di balik layar. Itulah sebabnya Darius sering mengatakan agar jangan gampang percaya pada wanita dengan make up tebal. Kang Chan tidak menyangka bahwa Darius juga menonton televisi. Ia merasa Darius kini sudah menjadi bapak-bapak biasa pada umumnya. Darius menjelaskan bahwa ia menonton Heon hanya karena tidak enak pada anak dan istrinya yang merupakan fans berat sang artis. Semua itu ia lakukan demi keharmonisan keluarganya. Setelah melakukan beberapa pull up sambil mengobrol itu, Kang Chan mengajak Darius untuk latih tanding lagi. Namun Darius menolak, mengatakan bahwa setidaknya Kang Chan harus beristirahat dulu karena kondisinya belum sepenuhnya pulih. Kang Chan malah menyombongkan kecepatan pemulihannya dan mengucapkan selamat kepada Darius karena setelah sekian lama mereka akhirnya kembali melatih rekrutan baru. Mendengar istilah itu, Darius merasa aneh karena seharusnya istilah tersebut hanya digunakan saat mereka masih berada di militer dulu. Namun Kang Chan justru menoleh ke arah sebuah mobil yang baru saja tiba di sekolah. Darius dan para siswa ikut melihat dengan penasaran. Dari dalam mobil, sekelompok orang berseragam olahraga serba hitam turun. Mereka adalah tim dari Taejin. Darius bertanya mengapa Taejin ada di sini. Kang Chan pun mulai menjelaskan dan adegan berpindah ke kilas balik saat ia menghubungi Taejin sehari sebelumnya. Kang Chan bertanya apakah Taejin memiliki bawahan yang benar-benar paham pertarungan tangan kosong. Taejin menjawab bahwa ia memiliki beberapa seniman bela diri dan mantan pasukan khusus. Meski menurutnya kemampuan mereka belum tentu memenuhi standar Kang Chan, ia bahkan sempat mengira Kang Chan berniat melatih mereka. Namun Kang Chan meluruskan maksudnya, ia tidak berniat menjadi pelatih. Ia hanya membutuhkan beberapa lawan tangguh baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Kang Ho. Jika para petarung itu cukup cerdas dan berbakat, mereka mungkin bisa belajar sesuatu hanya dengan saling berhadapan dalam latihan. Mendengar itu, Taejin tertawa puas. Perasaan baik yang ia rasakan sejak pagi ternyata ada alasannya. Tanpa banyak basa-basi, ia setuju dan berjanji akan mengirim 5 atau 6 petarung terbaiknya. Kang Chan menerima jumlah itu tanpa keberatan. Saat Taejin menanyakan lokasi latihan, apakah perlu memesan tempat khusus, Kang Chan menjawab singkat tidak perlu tempat latihan khusus. Sekolahnya sudah lebih dari cukup. Taejin pun menyetujuinya, semakin tertarik dengan rencana Kang Chan. Kembali ke waktu sekarang, Taejin memperkenalkan Kang Chan dan Kang Ho kepada anak buahnya. Ia mengatakan bahwa keduanya akan menjadi instruktur yang melatih kemampuan pertarungan tangan kosong mereka. Kelima orang itu mengangguk dan menyapa Kang Chan serta Kang Ho. Sementara itu Kang Chan menoleh pada Darius dan mengingatkannya tentang apa yang biasanya mereka lakukan jika menghadapi rekrutan baru yang sedikit kurang ajar. Darius tiba-tiba teringat, tatapannya menajam, lalu ia berkata pelan. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan hal tersebut sambil menatap tajam kelima orang di hadapannya. Anak buah Taejin yang melihat kedua instruktur itu awalnya meremehkan mereka. Mereka menganggap Kang Chan dan Kang Ho adalah guru dan murid sekolah biasa. Memang mereka sempat mendengar rumor tentang sepak terjang keduanya dari insiden rumah sakit tempo hari. Namun tetap saja mereka ragu apakah cerita itu benar adanya. Keraguan mereka semakin besar ketika melihat beberapa siswa ekstrakurikuler ikut bergabung dalam latihan tersebut. Di mata anak buah Taejin semua itu tampak konyol. Bahkan ada yang mulai berpikir ulang apakah bertahan di perusahaan Taejin adalah keputusan yang tepat. Sementara itu Taejin yang memperhatikan ekspresi anak buahnya sudah menduga reaksi seperti ini akan muncul. Atau penilaian dari luar seringkali menipu. Namun Taejin yakin Kang Chan dan Kang Ho akan segera membuktikan kemampuan mereka dan mematahkan keraguan semua orang. Singkat cerita, Kang Chan memerintahkan pemanasan terlebih dahulu dengan melakukan taktikal jogging. Mendengar istilah itu Taejin langsung merasa bingung. Mengapa jogging biasa saja harus diberi embel-embel taktik? Kang Chan lalu menjelaskan aturannya. Saat jogging, jika salah satu dari kalian dioverlap oleh pelari lain, maka orang yang berada paling belakang akan langsung tereliminasi. Proses itu akan terus berlanjut sampai hanya tersisa satu orang sebagai pemenang. Taejin yang mendengar penjelasan itu menyadari bahwa aturannya memang sederhana namun cukup kejam. Melihat ekspresi Taejin, Kang Chan sempat mengejeknya seolah menantang. Tentu saja Taejin tidak terima. Ia membalas dengan mengatakan bahwa meskipun dirinya sudah berhenti dari militer, ia masih aktif bertugas. Bahkan ia menegaskan akan ikut berlari karena merasa tertantang. Tak lama kemudian mereka semua melakukan peregangan dan bersiap memulai taktikal jogging tersebut.
Saat itu beberapa siswa mendekati Kang Ho dan bertanya apakah mereka benar-benar boleh ikut dalam latihan ini. Kang Ho menenangkan mereka, mengatakan agar tak perlu takut dan ikut saja. Beberapa saat kemudian seluruh peserta mulai berlari. Taejin bergumam dalam hati, merasa bahwa ini kemungkinan besar akan menjadi perlombaan panjang dan melelahkan. Di sisi lain, Kang Chan berbisik kepada Darius agar mereka serius. Bagaimanapun juga mereka merasa kasihan kepada para siswa yang harus menjalani latihan ala militer ini. Kang Chan dan Darius berencana mengoperlap para siswa secepat mungkin agar mereka bisa beristirahat lebih awal. Kang Chan dan Kang Ho pun tiba-tiba melesat, menambah kecepatan mereka secara drastis. Melihat itu, Taejin mengira mereka hanya sedang pamer kekuatan. Tak mau kalah, ia ikut menambah kecepatan dan mengejar mereka berdua. Bahkan Taejin berteriak kepada anak buahnya bahwa siapapun yang tersingkir pertama gajinya akan dipotong. Ancaman itu langsung menyulut semangat. Anak buah Taejin pun melesat, memaksakan diri mereka berlari lebih kencang. Para siswa yang berada di belakang terkejut ketika menyadari Kang Chan dan Kang Ho sudah berada tepat di belakang mereka. Satu persatu pun siswa dioperlap dan langsung tereliminasi. Kang Ho menyuruh mereka keluar lintasan dan beristirahat. Tak lama berselang, Taejin dan anak buahnya juga melesat dari belakang, bahkan menyuruh bocil-bocil itu untuk menyingkir karena menghalangi jalan. Melihat pemandangan itu, para murid yang tersisa hanya bisa terpaku. Mereka sadar stamina mereka sama sekali tak bisa dibandingkan dengan orang-orang dewasa di lintasan tersebut. Kang Chan yang sementara ini memimpin berkata pada Kang Ho bahwa mereka sudah menyingkirkan anak-anak ayam. Kini giliran ayam-ayam di belakang mereka yang harus disingkirkan karena mereka pikir mereka adalah elang. Darius menimpali dengan santai, bertanya bagaimana cara menyingkirkan mereka. Apakah dengan pukulan di kepala atau dijemur di bawah sinar matahari? Kang Chan mengingatkan Darius apakah ia lupa tradisi lama mereka menghancurkan mental rekrutan baru selama taktikal jogging. Darius tentu saja ingat, bahkan tersenyum, merasa seperti sedang bernostalgia. Kang Chan dan Darius pun menurunkan kecepatan mereka dengan sengaja. Tak lama kemudian regu Taejin berhasil menyalip. Taejin yang kini berada di depan mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang direncanakan Kang Chan? Atau jangan-jangan Kang Chan dan Darius memang sudah kelelahan? Jika itu benar, Taejin merasa kecewa karena ia sempat berekspektasi tinggi terhadap mereka. Anak buah Taejin yang melihat hal tersebut justru semakin meremehkan. Mereka mengira stamina Kang Chan dan Kang Ho sudah mulai mengendur, bahkan mulai berencana mempermalukan kedua instruktur tersebut. Jarak antara regu Taejin dan Kang Chan semakin melebar. Para murid hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, menyaksikan pertarungan dan stamina yang terasa tidak masuk akal. Salah satu anak buah Taejin bergumam di dalam hati bahwa regu Kang Chan pasti sudah tertinggal jauh. Ia pun melirik ke belakang dan seketika terkejut. Kang Chan dan Kang Ho masih terus mengejar mereka ternyata. Saat itu Taejin akhirnya mengerti Kang Chan dan Kang Ho sengaja memperlambat diri untuk membuat regunya kelelahan terlebih dahulu lalu menghancurkan mental mereka. Waktu pun terus berlalu, mereka masih terus berlari tanpa henti. Gijin yang menonton dari pinggir lapangan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka sudah melewati 20 putaran. Regu Taejin mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan parah. Salah satu dari mereka bahkan terjatuh. Kang Ho mengejek sambil melewatinya, mengatakan bahwa ia sudah menyerah lebih dulu. Anak buah yang tereliminasi itu meninju tanah dengan kesal. Satu persatu anggota regu Taejin berguguran dan menyerah. Sementara itu Kang Chan dan Kang Ho masih terus berlari, mengoperlap dan mengeliminasi mereka satu persatu. Kini yang tersisa hanya Taejin di depan, dengan Kang Chan dan Kang Ho tepat di belakangnya. Taejin bergumam dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan Kang Chan dan Kang Ho menang dengan mudah. Meski tubuhnya sudah sangat kelelahan, ia terus memaksa dirinya untuk berlari. Walau usia sudah tak lagi muda, ia yakin semangat dan harga dirinya masih membara. Di sisi lain, Kang Chan justru merasa kagum. Taejin masih bisa bertahan. Meski dengan usianya yang lebih tua dari anak buahnya, stamina Taejin benar-benar di luar nalar. Namun Kang Chan dan Kang Ho tahu satu hal. Tradisi dalam kelompok tentara bayaran mereka jauh lebih kejam dari sekedar ini. Mereka terus beralih hingga mencapai putaran ke-40. Para siswa dan anak buah Taejin yang sudah tereliminasi menonton dari pinggir lapangan dengan wajah tak percaya. Mereka bertanya-tanya kapan sebenarnya latihan ini akan berakhir. Di mata mereka, 3 orang di lintasan itu sudah tak bisa lagi disebut sebagai manusia. Pada akhirnya Taejin mengangkat tangannya dan menyerah.
Kang Chan bertanya apakah Taejin benar-benar akan menyerah sekarang. Taejin menjawab bahwa ia melakukannya dengan sengaja. Jika ia terus memaksakan diri hingga terkapar di lapangan, maka harga dirinya sebagai ketua regu akan tercoreng. Ia meminta Kang Chan menyelamatkan martabatnya. Kang Chan pun mengerti. Taejin lalu bertanya apakah semua ini mereka rencanakan sejak awal. Kang Chan tidak merendahkannya. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sekadar melakukan yang terbaik untuk mengejar Taejin dari belakang dan mereka sama-sama sudah kelelahan juga. Tapi bohong. Singkat cerita, mereka semua beristirahat di pinggir lapangan. Setelah itu, Kang Chan terlihat memberi instruksi kepada Gijin. Tanpa banyak bertanya, Gijin langsung mengajak teman-temannya mengambil beberapa matras dan memasangnya di tengah lapangan. Setelah semuanya siap, Kang Chan pun mulai sesi latihan berikutnya. Taejin yang masih terlihat kelelahan tampak heran. Apakah mereka benar-benar akan melanjutkan latihan setelah sesi lari yang gila barusan? Kang Chan menjawab dengan santai bahwa jogging tadi hanyalah pemanasan. Ia lalu meminta Kang Ho untuk melakukan demonstrasi terlebih dahulu sambil menunggu regu Taejin memulihkan stamina mereka. Guru Kang Ho mengangguk setuju. Ia meminta 2 orang dari regu Taejin untuk maju dan melawannya. Dengan nada ringan, ia menambahkan bahwa karena ini hanya demonstrasi, ia akan bertarung santai saja. Candaan bertarung ringan itu justru membuat suasana berubah. Anak buah Taejin, sebut saja si Dados. Si Dados merasa diremehkan. Apalagi ini 2 lawan 1. Mereka pun maju ke tengah matras dengan ekspresi tertekan sekaligus kesal. Namun sebelum Kang Ho sempat menjelaskan aturan, Kang Chan yang sejak tadi menyadari tatapan merendahkan itu langsung melangkah ke tengah lapangan. Ia berkata dingin, jika sejak awal mereka memang tidak berniat berlatih, lebih baik tinggalkan tempat ini sekarang juga daripada terus menatap mereka dengan pandangan meremehkan. 2 orang itu pun akhirnya meledak. Mereka mengatakan sudah muak dengan melihat Kang Chan dan Kang Ho yang terlihat sangat dekat dengan presiden seolah-olah merasa superior. Menurut mereka, Kang Chan tidak pantas bersikap sombong hanya karena menang stamina dalam pertandingan jogging tadi. Mereka juga menegaskan bahwa Kang Chan seharusnya menghormati orang yang lebih tua. Namun Kang Chan langsung menolak argumen tersebut. Ia mengatakan bahwa usia tidak ada hubungannya dengan situasi ini. Saat ini statusnya adalah instruktur. Dan sebagai instruktur, mereka wajib bersikap profesional. Lagi pula bos mereka sendiri yang secara pribadi meminta Kang Chan untuk melakukan pelatihan ini. Kang Chan melanjutkan dengan nada semakin tajam. Ia bukan tipe pelatih yang suka berbicara sopan atau memberi pujian demi memuaskan ego menjijikan mereka. Jika mereka tidak suka dilatih oleh anak sekolahan, pintu keluar ada di sana. Mereka boleh pergi sekarang juga. Amarah si Dados pun memuncak. Ia mengumpat dengan kasar. Namun sebelum kalimatnya selesai, Kang Chan memotongnya. Ia berkata tenang hampir santai. Jika Dados masih penasaran, mereka bisa melakukan tes sparring 1 lawan 1. Jika Dados berhasil mendaratkan 1 pukulan saja, sesi latihan ini akan langsung dihentikan dan Kang Chan akan memanggilnya bos seumur hidupnya. Mendengar hal itu, mata Dados langsung berbinar. Ia menoleh ke arah Taejin untuk meminta izin. Namun Taejin hanya menjawab singkat bahwa seluruh kendali ada di tangan instruktur. Dados semakin bersemangat. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah meraih medali perak taekwondo saat masih di militer. Ia menegaskan bahwa sudah terlambat bagi Kang Chan untuk menarik kata-katanya. Pertarungan pun dimulai. Saat Dados melancarkan tendangan pertamanya, Kang Ho yang melihat di pinggir lapangan mengakui dalam hati bahwa serangannya tidaklah buruk. Namun tetap saja itu terlalu lambat. Kang Chan berhasil menghindar dan langsung menyeliding si Dados. Dalam sekejap, keseimbangan si Dados runtuh. Saat itu juga Kang Chan melesatkan beberapa pukulan bertubi-tubi ke perutnya. Serangan itu ditutup dengan uppercut keras, lalu tendangan ke perut dengan membuat tubuh si Dados terpental ke belakang dan berguling beberapa kali di tanah. Sambil menatap si Dados yang meringkuk kesakitan, Kang Chan berbicara dingin. Di medan perang hanya ada 2 pilihan, membunuh atau dibunuh. Ia hanya ingin mengajarkan sesuatu yang akan berguna bagi mereka untuk bertahan hidup di luar sana. Ia menegaskan bahwa pelajaran yang ia berikan tidak ada hubungannya dengan seni bela diri atau kompetisi olahraga. Di sini tidak ada aturan, tidak ada regulasi, tidak ada yang akan melindungi mereka semua. Salah satu pria botak dari regu Taejin menyindir. Menurutnya, Kang Chan berbicara seolah dirinya sudah turun ke medan perang. Padahal kenyataannya ia hanya anak sekolahan yang bahkan belum mendaftar militer.
Kang Chan menatap mereka semua. Ia mengatakan tidak akan menceritakan apapun tentang kehidupan pribadinya. Namun sebagai gantinya, ia akan membuktikan semuanya lewat pertarungan. Ia lalu menyuruh 4 orang yang tersisa untuk menyerangnya secara bersamaan. Taejin memberi izin dan berkata bahwa Kang Chan bebas melakukan metode pelatihan apapun selama tidak ada yang mati. Keempat orang itu pun langsung bergerak dengan semangat. Taejin hanya bisa bergumam dalam hati. Anak buahnya terlalu sombong. Mereka benar-benar meremehkan Kang Chan. Saat mereka mengepung, ada pria yang di belakang sebut saja si Babeh menyerang dari belakang. Kang Chan menangkis, menghantam dagunya lalu meraih kepalanya dan bam. Si botak berikutnya sudah siap menerkam, namun kaki Kang Chan sudah lebih dulu menghantam perutnya. Dengan momentum yang sama, kaki itu diayunkan kembali ke depan dan menghantam perut si Babeh sekali lagi. Melihat si botak masih kesakitan, Kang Chan menghantam kepalanya lagi tanpa ragu. Tiba-tiba dari bawah muncul tinju yang mengarah ke wajah Kang Chan. Dalam gerakan nyaris seperti slow motion, Kang Chan menghindarinya dengan gerakan minimal. Bam! Tangannya sudah mendarat di leher Ichigo. Kang Chan menghujaninya dengan serangan brutal. Tangan satunya menahan dan tangan lainnya ditarik ke belakang dan bam! Tubuh Ichigo terpental jauh dan menghantam lantai. Kini hanya tersisa 1 orang, yaitu si Cepak. Wajahnya pucat, ia menoleh ke arah presiden dengan panik. Kang Chan hanya berkata dingin, jika ia tidak bisa melumpuhkannya sekarang, bagaimana mereka berharap melawan musuh di luar sana? Ia menambahkan jika mereka takut dipukul atau mati, sebaiknya ganti pekerjaan saja dari sekarang. Ucapan itu memicu amarah si Cepak. Ia langsung melesatkan tinjunya. Namun Kang Chan dengan mudah memelintir lengannya, menahannya dengan bahu dan krek, lengan Cepak patah. Damn, kejamnya. Cepak berteriak kesakitan dan tersungkur. Kang Chan hanya tersenyum dan mengatakan bahwa si Cepak benar-benar pengecut. Saat orang lain sibuk menyerang, ia justru diam dan menunggu. Bagaimana sikap seperti itu bisa melindungi rekan-rekannya di medan pertempuran nanti? Karena itulah Kang Chan memberinya pelajaran. Ia mematahkan lengannya agar si Cepak punya waktu untuk introspeksi diri di rumah sakit. Jika masih seperti ini, lebih baik si Cepak cari pekerjaan lain. Si Cepak yang kesakitan hanya bisa mengangguk. Taejin mendekat dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kang Chan sangat bagus. Ia menyarankan semua orang untuk beristirahat sejenak dan memberitahu bahwa ambulans sudah dipanggil untuk si Cepak. Yang diketahui si Cepak itu bernama Choi. Tak lama kemudian ambulans datang. Taejin lalu mengatakan bahwa ia akan mentraktir semua orang makan. Singkat cerita mereka pun makan bersama. Taejin bertanya apa pendapat Kang Chan tentang anak buahnya. Kang Chan hanya menjawab singkat bahwa 2 di antara mereka memiliki potensi. Darius yang mendengar itu langsung paham. Kang Chan sengaja berkata seperti itu. Setelah menghancurkan harga diri mereka, ia memberi secercah harapan sekaligus ancaman bahwa ia bisa membuang 2 orang dan melatih sisanya. Sambil tersenyum, Kang Ho merasa ini benar-benar nostalgia seperti di militer. Tak lama kemudian ponsel Kang Chan berdering. Misa menelepon, suaranya terdengar sangat lelah. Ia memberitahu bahwa produksi serial TV telah diumumkan secara resmi sesuai permintaan Kang Chan. Kang Chan bertanya apakah terjadi sesuatu karena Michelle terdengar sangat kelelahan. Michelle menjelaskan bahwa begitu pengumuman dirilis, para wartawan langsung membombardir mereka dengan pertanyaan. Beberapa media bahkan mulai memberitakan bahwa proyek ini adalah penipuan. Kang Chan pun terdiam sejenak. Kang Chan menenangkan Michelle dan memintanya melanjutkan. Michelle menarik napas dan melanjutkan. Akibat pemberitaan tersebut, Heon langsung mengamuk tantrum. Kang Chan pun meminta penjelasan lebih lanjut. Michelle akhirnya menjelaskan sumber kekacauan yang terjadi. Penyebabnya sebenarnya sederhana namun berdampak fatal. Agensi justru mengumumkan Soyeon sebagai pemeran utama wanita dalam serial TV, bukan Heon. Merasa posisinya direbut, Heon murka. Ia mengancam akan keluar dari agensi dan menolak terlibat lebih jauh dalam proyek serial tersebut jika artikel pengumuman itu tidak segera dihapus. Kang Chan menanggapi dengan tenang. Bukankah kontrak eksklusif Heon memang akan berakhir tahun depan? Namun Michelle menjelaskan lebih jauh, denda pelanggaran kontrak Heon tergolong kecil. Jika ia benar-benar hengkang, akan ada banyak agensi lain yang siap menebus dendanya demi merekrut artis terpopuler seperti dirinya. Bahkan Heon mengajukan satu tuntutan tambahan, Kang Chan harus meminta maaf secara langsung.
Michelle juga meyakini bahwa kebocoran informasi ke media kemungkinan besar berasal dari Heon sendiri. Mendengar penjelasan itu, Kang Chan justru mengambil sikap dingin. Jika begitu biarkan saja Heon pergi, setidaknya agensi masih mendapatkan uang denda. Namun Michelle langsung menekan konsekuensi terbesarnya. Jika Heon keluar sekarang, Soyeon dan 2 trainee lainnya hampir pasti akan dikeluarkan dari peran pendukung di proyek-proyek yang melibatkan Heon. Kedepan akan jauh lebih sulit mendapatkan serial baru untuk mereka. Barulah Kang Chan memahami inti masalahnya. Ia terdiam sejenak mencerna seluruh situasi, lalu dengan nada datar namun tegas ia membuat keputusan. Heon harus dipecat. Michelle terkejut, bahkan mempertanyakan apakah Kang Chan benar-benar memahami apa yang barusan ia jelaskan. Namun Kang Chan menegaskan bahwa itu adalah perintah resmi dari CEO. Kontrak Heon harus diakhiri dan Michelle diminta menghubunginya kembali setelah semuanya selesai. Nada suara Michelle meninggi, tak mampu menyembunyikan penolakannya. Namun Kang Chan justru menurunkan nadanya, meminta pengertian. Ia mengakui keputusannya terlihat sepihak. Terlebih karena sebelumnya ia telah memberi Michelle wewenang penuh. Tetapi jika kerugian benar-benar terjadi, ia sendiri akan menanggung semuanya. Setelah keheningan singkat, Michelle akhirnya mengalah. Usai percakapan itu, Kang Chan kembali ke lapangan. Darius bertanya apa terjadi sesuatu. Namun Kang Chan hanya menjawab agar ia tidak khawatir. Itu hanyalah masalah pribadinya. Setelah itu Kang Chan menanyakan hasil penyelidikan Taejin dan meminta informasi pergerakan musuh. Taejin menjelaskan bahwa kapal yang membawa Sarlan belum menunjukkan tanda-tanda keberangkatan, sehingga ia masih terus memantau. Ia juga menyarankan agar mereka menangani si penggorok leher itu terlebih dahulu sebelum kapal itu berangkat. Kang Chan setuju. Kang Chan kemudian menyerahkan urusan latihan kepada Kang Ho yang akan menjadi instruktur utama anak buah Taejin. Ia meminta Taejin tidak perlu khawatir karena kemampuan Kang Ho sebanding dengannya. Ia juga menyarankan agar latihan dilakukan 3 kali seminggu. Kang Chan melakukan itu agar Kang Ho bisa kembali mencapai level kekuatannya seperti dulu. Taejin menyetujui dan mereka pun sepakat. Singkat cerita, para murid dan anak buah Taejin melanjutkan sesi latihan hingga sore. Saat Kang Chan mengamati mereka, sebuah kabar masuk dari Michelle. Heon ingin berbicara langsung dengannya dan memintanya datang ke kantor. Kang Chan merasa sangat terganggu, namun ia tahu masalah ini harus segera diselesaikan sebelum menjadi semakin merepotkan. Ia pun menyetujuinya dan mengatakan akan tiba di kantor pukul 4. Tak lama kemudian Ranok menghubunginya. Ia mengatakan telah membaca artikel tentang acara TV Kang Chan dan mengucapkan selamat. Setelah itu, Ranok langsung menginstruksikan Kang Chan untuk mengajukan permohonan sponsor ke sebuah perusahaan Perancis bernama Pentours. Ranok juga memberi informasi tambahan. Pada hari Rabu minggu depan pukul 3 sore ia akan mampir ke stadion baseball di kota Yongin untuk kunjungan tidak resmi. Awalnya Kang Chan bingung. Ranok lalu menjelaskan bahwa ia sedang memberitahu pergerakan agar Kang Chan bisa menjalankan perannya sebagai agen ganda dan melaporkannya kepada Sarlan. Selain itu, Ranok meminta Kang Chan menggunakan informasi tersebut untuk menuntut pembayaran dari Sarlan dan memerintahkannya mentransfer uang tersebut ke Bank Korea. Karena jumlahnya sangat besar dan berasal dari luar negeri, aliran dana itu akan lebih mudah dilacak. Kang Chan mengatakan ia tidak keberatan, namun ia mengungkapkan kekhawatirannya. Menempatkan Ranok dalam posisi seperti itu terlalu berbahaya. Ia bahkan meminta Ranok mempertimbangkannya kembali. Namun Ranok justru tersenyum lewat suaranya. Ia mengatakan bahwa dirinya senang bisa mengenal dan bekerja sama dengan orang seperti Kang Chan. Ia pun akan menunggu kabar selanjutnya sebelum menutup telepon. Sebelum panggilan berakhir, Kang Chan menyela. Ia mengatakan bahwa justru dirinya lah yang sangat berterima kasih kepada Ranok atas bantuannya dalam urusan gong motor, pengiriman mobil, serta dukungannya terhadap keluarga Kang Chan. Setelah telepon ditutup, Kang Chan terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Beberapa waktu kemudian ia mendatangi Taejin dan Kang Ho yang tengah berlatih dan meminta waktu sebentar. Kang Chan bertanya seberapa sulit melindungi seseorang di stadion baseball pada Taejin. Taejin menjawab bahwa semuanya tergantung jenis perlindungannya. Jika itu adalah perlindungan dari upaya pembunuhan, maka musuh akan memiliki keuntungan besar. Bahkan peluang keberhasilan pembunuh bisa mencapai 90% di tempat terbuka seperti lapangan baseball itu. Kang Chan mengangguk. Dalam hati ia bergumam bahwa dugaannya benar.
ini terlalu beresiko. Meski ia tahu Ranok melakukan ini demi mengungkap para pengkhianat, resikonya tetap terlalu besar. Taejin yang memahami karakter Kang Chan sudah menduga bahwa ada masalah serius di balik pertanyaan itu. Ia pun meminta Kang Chan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Kang Chan hanya mengatakan bahwa ia akan menjelaskan detailnya nanti. Saat ini ia sudah memiliki janji dan harus pergi. Tak lama kemudian Kang Chan tiba di DI Entertainment, kantornya sendiri. Di tangga, seorang karyawan menyapa. Kang Chan menanyakan keberadaan Misea dan diberitahu bahwa ia sedang berada di ruang pertemuan. Para direktur segera dipanggil dan bergegas menemui Kang Chan dengan wajah gelisah. Melihat mereka, Kang Chan merasakan kelelahan dan frustasi yang jelas seolah mereka tidak tidur selama beberapa hari. Misea kemudian mengajak Kang Chan masuk. Di dalam ruangan sudah ada 3 aktris yang menunggunya. Soyeon membungkuk hormat, Somi membungkuk setengah, sementara Heon tetap berdiri dengan sikap arogan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat. Pertemuan pun dimulai. Kang Chan menatap Heon dengan tenang dan langsung menuju inti persoalan, menanyakan apa yang sebenarnya yang ingin ia bicarakan. Namun Heon justru tersenyum sinis. Baginya sikap Kang Chan hanyalah kepura-puraan seolah ia tidak memahami situasi genting yang sedang terjadi. Kang Chan tidak tertarik meladeni emosinya. Dengan nada dingin ia menyuruh Heon berbicara langsung pada tujuannya dan menegaskan bahwa waktunya berharga. Respon itu justru membuat Heon tertawa getir. Ia menyebut bahwa semuanya konyol dan tidak masuk akal. Dengan penuh amarah ia menyatakan akan melakukan keinginan Kang Chan, yaitu keluar dari agensi yang ia sebut sampah itu. Namun sebelum pergi ia menuntut satu hal, yaitu permintaan maaf dari Kang Chan. Alih-alih melunak, Kang Chan justru menolak mentah-mentah. Ia tak merasa bersalah sedikit pun, karena itu tidak ada alasan baginya untuk meminta maaf. Jawaban itu pun menyulut amarah Heon sepenuhnya. Ia berteriak, menuduh Kang Chan sengaja menyingkirkannya lewat pengumuman hari itu. Dan dengan ancaman terbuka ia menyuruh Kang Chan berlutut dan meminta maaf, atau ia akan menghancurkan masa depan semua orang. Agensi, para artis, staf, hingga karyawan kantor menggunakan pengaruhnya di industri hiburan. Namun Kang Chan hanya menjawab singkat dan dingin. Menurutnya Heon tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Ucapan Kang Chan itu membuat Heon terdiam sesaat tak percaya. Di saat itulah Kang Chan mengalihkan pandangannya. Ia tidak lagi tertarik pada ancaman Heon. Dengan nada datar ia justru bertanya kepada 2 aktris lain yang berdiri di sana, apakah mereka juga berniat meninggalkan agensi. Somi langsung menjawab tanpa ragu bahwa ia akan selalu berada di pihak Heon. Lalu Kang Chan menoleh kepada Soyeon, namanya diucapkan dengan tenang namun syarat tekanan. Soyeon terkejut, suaranya tertahan di tenggorokan. Ia ragu, terjebak di antara ketakutan, ambisi, dan pilihan yang akan menentukan masa depannya. Saat hendak berbicara, Soyeon tampak ragu. Tatapan Heon dan Somi yang melirik ke arahnya terasa menekan. Bombastic side eye. Yang membuat suasana semakin mencekam. Namun dengan mengumpulkan keberanian, Soyeon akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa dirinya akan tetap berada di DI Entertainment. Heon langsung menunjukkan kekecewaannya. Ia mengutuk keputusan Soyeon dengan nada sinis. Namun Soyeon membela dirinya mengatakan bahwa ia masih ingin membantu Misea dan perusahaan ini. Ucapan itu membuat Misea terkejut. Ia menatap Soyeon dengan mata membesar. Tak menyangka sahabatnya begitu memperdulikannya hingga mengatakan hal tersebut di depan semua orang. Kang Chan tampak puas dengan keputusan Soyeon. Ia kemudian memerintahkan Kepala Kim untuk segera membawakan seluruh kontrak para karyawan dan staf. Kepala Kim terkejut, dengan hati bertanya-tanya mengapa presiden tiba-tiba meminta semua dokumen kontrak para staf. Di sisi lain, Heon bergumam dalam hati. Ia mulai bertanya-tanya rencana apa lagi yang sedang disusun Kang Chan kali ini. Tak lama kemudian seluruh dokumen diserahkan. Kang Chan langsung memisahkan kontrak milik Heon dan Somi. Tanpa ragu, ia merobek kedua kontrak tersebut. Semua orang sontak terkejut. Kang Chan meremukan kertas-kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Heon dan Somi merasa benar-benar direndahkan. Dengan nada datar, Kang Chan memerintahkan Kepala Kim untuk segera mengurus prosedur pemutusan kontrak mereka berdua. Heon yang tak terima diperlakukan seperti itu langsung mengamuk. Ia mengancam semua orang di ruangan tersebut agar tidak bekerja sama dan meninggalkan DI Entertainment jika mereka tidak ingin karirnya hancur.
Namun Kang Chan sama sekali tidak mengindahkannya. Seolah Heon tidak berada di sana, ia justru bertanya kepada Kepala Kim mengenai status karyawan lain selain artis. Kepala Kim menjawab bahwa hanya ada 3 karyawan tetap sementara sisanya masih berstatus kontrak. Meski tidak terlalu memahami sistem tersebut, Kang Chan berpendapat bukankah akan lebih baik jika para eksekutif dan artis kelas atas dijadikan karyawan tetap saja. Kepala Kim setuju, namun menjelaskan bahwa sistem kontrak seperti itu sudah menjadi tradisi sejak lama. Kang Chan merasa tradisi tersebut sangatlah buruk, dan dalam hatinya ia bergumam bahwa awalnya ia hanya berniat menjadi CEO bayangan dan tidak mencampuri urusan internal seperti ini. Namun melihat kondisi perusahaan yang kacau, ia tak punya pilihan lain bertindak sebagai CEO yang sesungguhnya. Kang Chan menggenggam seluruh dokumen kontrak karyawan yang ada di tangannya dan merobek semuanya sekaligus. Para pegawai terpaku, mereka tak menyangka tumpukan kertas itu bisa terbelah 2 hanya dengan 1 genggaman tangan. Sementara itu Heon kembali bergumam dalam hati, apakah Kang Chan sengaja melakukan itu untuk mengintimidasinya dengan kekuatan fisiknya. Setelah membuang semuanya ke tempat sampah, Kang Chan duduk dengan tenang. Ia mengatakan bahwa semua kontrak akan ditulis ulang. Pertama, ia bertanya kepada Michelle mengenai jumlah upah tahunannya. Michelle menjawab bahwa ia belum memutuskan karena masih mempertimbangkan keuangan perusahaan. Kang Chan langsung menyebutkan angka 150 juta won per tahun. Michelle pun terkejut. Kang Chan bahkan bertanya apakah angka itu terlalu kecil. Michelle buru-buru menjelaskan bahwa bukan soal jumlahnya, melainkan kondisi keuangan perusahaan saat ini. Namun Kang Chan tidak menggubrisnya, ia beralih bertanya kepada Kepala Lim mengenai upah tahunannya. Sebelum Lim sempat menjawab, Kang Chan menyebutkan bahwa rata-rata upah pria usia 40-an sekitar 50 juta won per tahun, dan ia akan melipat gandakannya menjadi 100 juta won. Tentu saja Kepala Lim langsung terkejut. Kemudian Kang Chan menoleh pada Direktur Kim. Ia menyebutkan bahwa rata-rata pekerja kantoran usia 30-an menerima sekitar 46 juta won per tahun. Dan ia juga menaikkan jumlah itu menjadi 90 juta won, deng. Direktur Kim hampir menangis karena terharu mendengar hal tersebut. Karena merasa malas menetapkan upah satu persatu, Kang Chan akhirnya memutuskan bahwa seluruh karyawan DI Entertainment boleh beralih status menjadi karyawan tetap jika mereka menginginkannya. Setelah itu, setiap pekerja akan menerima upah 2 kali lipat dari rata-rata upah sesuai usia mereka. Ia pun lalu menyerahkan urusan teknis tersebut kepada akuntan Choi Yujin dengan pengawasan Kepala Lim. Untuk artis, karena kini hanya tersisa Soyeon seorang, Kang Chan menaikkan pendapatannya menjadi 3 kali lipat dari kontrak awal. Jika suatu hari Soyeon memutuskan keluar dan bergabung dengan agensi lain, maka ia hanya perlu membayar penalti sebesar jumlah yang sama dan tidak lebih. Soyeon pun terkejut mendengar itu. Kang Chan mengatakan bahwa itu sudah pantas. Bagaimanapun Soyeon adalah artis utama untuk acara TV mendatang dan wajah dari perusahaan. Ia tidak ingin Soyeon tampil lusuh atau terlihat murahan. Kang Chan juga menaikkan UMR para trainee menjadi 1 juta won per bulan. Belum termasuk makan, akomodasi, dan tunjangan lainnya. Uang itu murni menjadi uang saku mereka. Andai di sini kayak gitu, bos. Seluruh staf dan artis yang hadir hanya bisa terdiam, tak habis pikir dengan apa yang baru saja mereka dengar. Kang Chan kemudian menilai kantor itu terlalu kecil. Ia bertanya kepada Direktur Kim mengenai harga gedung komersial di sebelah. Kim menjelaskan bahwa harga sewa sekitar 50 juta won per lantai dan dengan sewa 2 juta won per bulan. Kang Chan mengatakan bahwa Kim salah paham. Ia bukan berniat menyewanya, melainkan ingin membeli gedung tersebut, deng. Kang Chan versi Timothy Ronald ini mah, tolong beri harga diri Mimin juga dong, Chan. Direktur Kim panik, menyarankan agar gedung itu disewa saja karena membeli akan membebani keuangan perusahaan. Namun Kang Chan tidak setuju. Menurut perhitungannya, membeli jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang, terlebih jika harga properti naik 2 kali lipat. Selain itu, ia juga tidak suka meminjam sesuatu dari orang lain. Ia memerintahkan Direktur Kim mengurus seluruh prosedur pembelian dan memastikan agar Kim tidak mengkhawatirkan soal biayanya. Direktur Kim hanya bisa tergagap dan menyetujuinya.
Kang Chan menjelaskan rencananya. Lantai pertama akan dijadikan kafetaria untuk para pekerja. Lantai kedua sebagai ruangan latihan menari, bernyanyi, akting, dan fitness. Lantai ketiga akan digunakan sebagai ruang kerja karyawan dan area istirahat. Merasa semuanya terdengar konyol, Heon menyela. Ia mengatakan bahwa perusahaan Kang Chan akan bangkrut karena keputusan bodoh ini. Dan ia tidak ingin namanya terseret atas kebangkrutan yang terjadi. Mise pun mulai gusar. Menurutnya Kang Chan terlalu menghambur-hamburkan uang dan itu sangat tidak elok. Kang Chan menenangkan Mise dan mengatakan agar ia tidak khawatir. Bagaimanapun juga ia sangat kaya. Mise mengakui itu, namun jika uang dihambur-hamburkan tanpa memikirkan konsekuensi, sebelum kalimat itu selesai Kang Chan menyela. Ia bertanya, siapa bilang itu uangnya? Mise bingung dan bertanya, lalu uang siapa yang digunakan? Kang Chan menanyakan apakah Mise mengenal perusahaan Perancis bernama Yang Ventures. Heon langsung mengenalinya. Mise menjelaskan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan investasi global yang sangat berpengaruh di industri hiburan, film, acara TV, konser, dan reality show. Karena Mise sudah memahami konteksnya, Kang Chan menyuruhnya segera mengajukan permohonan sponsor. Mise berkata ia belum mempersiapkan proposalnya. Kang Chan menenangkannya dan mengatakan bahwa ia hanya perlu mengajukan permohonan karena urusan lainnya sudah diatur lebih dulu olehnya. Mise bertanya berapa memangnya dana yang harus diajukan. Kang Chan menjawab santai, ajukan saja sebanyak yang dibutuhkan perusahaan. Semua orang terlihat kebingungan. Kang Chan kemudian mengatakan bahwa ia memang tidak terlalu paham bisnis dan manajemen. Namun ia telah mengalami beberapa keadaan tertentu yang tidak bisa ia ceritakan. Dari pengalaman itu, ia menetapkan satu prinsip. Jika ia memutuskan untuk mempertahankan seseorang di sisinya, maka ia akan melindunginya. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk tinggal. Pintu selalu terbuka bagi mereka yang ingin pergi. Namun selama mereka memilih berada di sisinya, ia akan memastikan mereka akan tetap aman, nyaman, dan bahagia. Sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketika ia mencapai puncak kesuksesan nanti, tidak akan ada yang meninggalkannya. Mereka bahkan akan bersedia bertarung untuknya, bahkan mempertaruhkan nyawa. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami hal seperti itu. Setelah itu, Kang Chan tak mengatakan apapun lagi. Ia hanya memerintahkan semua orang untuk bekerja sebaik mungkin sesuai peran masing-masing. Semua pun mengerti, suasana berubah, bahkan Mise pun tampak lega. Namun di tengah itu Kang Chan merasa ada yang aneh. Ia bertanya mengapa Soyeon dan Somi masih berdiri di sana dan belum juga pergi sejak tadi.